saya cek nih dari keuangan dan segala macam, kita anggaran buat TC-nya belum ada gitu. Ya kita ngutang dulu, kita talangan dulu sama hotelnya, beberapa tempat fasilitas, bayarnya nanti nyusul. Akhirnya apa? TC menuju AFF itu 2 bulan. Ya, FIFA Mania, kembali lagi bersama saya Taufik dan kita masih berada di konten Sudut Sepak Bola. Dan untuk episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Denny yang punya menentukan masa depan futsal Indonesia ke arah mana nih. Ya, kita sambut aja Pak Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Pak Michael Victor Sianipar. Ya, gimana Bang? Saya manggilnya Abang aja ya? Boleh Bang, Bro, boleh juga. Oke, Bang Michael gimana kabarnya dulu nih? Baik-baik Bang Taufik. Oke. Sehat-sehat dan tentu senang kemarin kita baru selesai acara Four Nations World Series dan hasilnya memuaskan. Ya. Oke, Bang, sebelum ngobrol lebih jauh, bisa diceritakan sih Bang, sejarahnya Abang bisa masuk ke Federasi Futsal Indonesia? Ya, sejarahnya memang saya masuk ke dunia futsal juga jujur saja tiba-tiba. Tahun lalu, sekitar bulan April, saya dihubungi oleh Pak Haritanu Sudibyo, Pak HT, yang waktu itu adalah Ketua Umum FFI. Beliau sudah jadi Ketua Umum 10 tahun. Dan beliau minta saya terlibat di futsal untuk membenahi organisasi. Jadi waktu April tahun lalu itu saya masuk sebagai ketua harian. Tapi nggak lama setelah itu, beberapa bulan kemudian, saya diangkat jadi sekjen. Dan kemudian lanjut lagi di bulan Oktober 2024, Pak HT memutuskan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Umum Federasi Futsal. Dan kita menggelar kongres luar biasa. Dan di KLB tersebut, saya juga mengajukan diri ke kongres untuk maju sebagai Ketua Umum. Dan dapat dukungan dari forum, akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum. Jadi prosesnya cukup cepat sebenarnya, bisa dibilang ya, dari April masuk, kemudian beberapa bulan terus berlanjut. Tapi sejak saya masuk ke dalam Federasi Futsal, saya juga langsung berusaha untuk menggalang dukungan dari semua stakeholder futsal. Saya waktu itu keliling ke owner-owner klub, ketemu dengan berbagai AFP, Asosiasi Futsal Provinsi, stakeholder futsal untuk mendapatkan masukan. Kira-kira kondisi futsal hari ini itu tantangannya apa saja dan langkah-langkah apa yang dibutuhkan untuk diambil di level federasi. Nah, tapi sebelum masuk FFI, sebelumnya udah ngikutin futsal Indonesia atau gimana Bang? Ya, kalau bicara jujur sebenarnya sih belum. Jadi memang masuk ke futsal itu banyak ilmu yang harus segera saya kejar. Jadi saya orangnya padanya ya, daripada so tau gitu ya. Saya orang baru di dalam dunia futsal. Bahkan mungkin di dalam dunia perolahragaan juga orang baru. Saya terlibat di berbagai organisasi tapi bukan organisasi olahraga selama ini. Jadi mungkin pada saat Pak HT minta saya masuk, bukan karena saya orang olahraga, bukan karena saya udah ikutin futsal panjang atau mungkin punya klub futsal atau apa-apa, bukan. Tapi memang karena saya orang organisasi. Jadi saya berbagai pengalaman yang saya punya sebelumnya itu adalah memang mentransformasi organisasi. Dari organisasi yang sebelumnya kurang optimal, saya masuk ke organisasi itu bisa menata kembali supaya hasilnya jauh lebih baik lagi. Jadi ya itu, memang saya bukan orang olahraga, bukan orang futsal dasarnya ya. Tapi kalau sekarang ya tentu saya sudah sangat menjiwai dan sangat menghayati. Dan saya juga sangat bangga dan sangat senang bisa menjadi bagian dari keluarga besar futsal Indonesia. Oke. Nah, tadi kan Abang bilang setelah masuk minta masukan dari berbagai pihak. Ya. Nah, dari masukan itu sebenarnya apa yang Abang lihat permasalahan futsal di Indonesia, Bang? Permasalahan futsal beda-beda ya. Jadi saya ya jujur aja, salah satu yang saya ketemu paling awal tuh Coach Justin. Karena ada teman Pangeran Cianjur, teman baik saya dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, ngobrol-ngobrol dengan Pangeran, dia ngajak ketemu sama Coach Justin. Makan malam 2 kali dengan beliau juga, karena kan Coach Justin juga dulu ngurus futsal ya, pernah jadi pelatih timnas futsal kita juga sekian tahun silam. Jadi dapat banyak masukan. Saya tanya-tanya, pelatih timnas kita yang sekarang gimana? Waktu itu masih ada pelatih sebelumnya. Yang Brazil? Iya, yang Brazil, Marco Sorato. Kalau sampai nanti tidak ada pelatih timnas, atau datangnya tidak siap, hasil di AFF juga buruk, ya federasi kita juga semakin malu lagi, dan pasti ya para supporter futsal juga akan semakin mengkritisi. Tapi dari diskusi-diskusi seperti itu ya, jadi saya dapat gambaran bahwa ada hal-hal urgent. Dan saya ketemu Pak Erick Thohir, saya ketemu Pak ET juga, ini sebelum jadi ketua umum futsal, udah ada komunikasi melalui timnya juga. Dan Pak ET juga berpesan dari awal, kalau mau membenahi federasi olahraga, dalam hal ini futsal,
Yang pertama harus diprioritaskan itu timnasnya dulu. Karena jiwa dari federasi itu akan terlihat dari prestasi timnasnya. Jadi tentu kita harus benahi liga, harus benahi banyak hal ya. PR-nya banyak, organisasi gitu, PR-nya banyak. Tapi yang pertama harus disentuh itu timnas. Nah itu pesan dari Pak Erick Thohir. Saya juga pernah ketemu sama Mas Azrul, Persebaya. Waktu itu saya lagi ke Surabaya, kebetulan pernah kenal beliau, jadi saya coba kontak, diskusi. Bukan karena beliau orang futsal, karena kan beliau orang bola gitu ya, dan basket, punya DBL juga gitu. Tapi saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Azrul, beberapa masukan juga menarik dari beliau. Mas Azrul kasih masukan tiga yang saya ingat yang penting ya. Yang pertama, nah itu beliau termasuk orang yang bilang federasi seringkali dianggap sebagai sumber masalah. Jadi pesan Mas Azrul ke saya waktu itu, kalau nanti kamu benahi futsal, menjadi ketua umum, kamu harus pastikan bahwa FF itu bukan sumber masalah. Jangan sampai kebijakannya gonta-ganti nggak jelas, jadwal liganya gonta-ganti nggak jelas, klub-klub jadi bingung, supporter jadi bingung. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dari Mas Azrul tuh ada kasih masukan, kita harus memilih seringkali ya, kita harus menghadapi dilema, mau mengejar prestasi atau partisipasi. Dana terbatas, kemampuan kita terbatas. Kita mau investasi supaya ada prestasi, atau kita mau investasi untuk memperbanyak kompetisi partisipasi. Tapi mungkin hasilnya nggak optimal gitu. Itu juga jadi poin yang selalu saya ingat gitu. Kita mau mengejar yang mana dulu. Kalau Mas Azrul kasih masukan, kalau bicara jangka panjang, tentu kalau bicara jangka pendek kita kejar prestasi gitu ya. Tapi kalau bicara jangka panjang, harus bangun fondasi. Prestasi yang baik, jangka panjang, hanya bisa dihasilkan kalau partisipasinya tinggi. Jadi kalau banyak kompetisi pelajar, kompetisi mahasiswa, kompetisi di liganya juga hidup, ini kan partisipasinya banyak. Baru lama-lama prestasi itu di level nasional bisa terbentuk. Tapi seringkali, kalau harus ngambil keputusan sekarang, kita harus memilih mau fokus di yang mana. Jadi ini termasuk masukan yang membuat saya banyak berpikir. Yang ketiga dari Mas Azrul yang saya masih ingat adalah dia melihat futsal itu sebenarnya sangat senang gitu. Karena futsal bagi beliau itu masih piringan putih. Banyak federasi lain itu politiknya sudah terlalu kencang, kepentingannya terlalu banyak, stakeholdersnya terlalu banyak, orang-orang kuat semua gitu. Ya bahkan kalau netizen kan suka bilang mafia ini, mafia itu, kira-kira gitu kan ya. Tapi kalau futsal itu bisa dibilang masih piringan putih. Jadi kalau kita punya ide-ide segar, kita punya inovasi, mewujudkannya itu nggak sesusah di cabang-cabang olahraga, disiplin olahraga lainnya yang mungkin sudah jauh lebih rumit gitu. Bang, tadi kan Abang bilang fokus pertama kan futsal, timnasnya. Ya. Nah itu sebenarnya selain menunjuk pelatih baru, apa sih Bang yang dilakukan agar, kan jadi awalnya pas masih sama yang pelatih Brasil, timnas prestasi sempat stagnan. Ya. Lalu tiba-tiba langsung meningkat lagi bisa jadi juara ASEAN. Apa aja yang dibenahi? Beberapa langkah ya. Yang pasti pertama, kita harus mensyukuri dan mengakui memang timnas Indonesia futsal itu sudah baik performanya ya, karena sebelum-sebelumnya juga sudah masuk final. Peringkatnya juga dari tahun ke tahun terus naik. Jadi saya harus bilang bahwa kita berhasil juara kemarin bukan karena saya tiba-tiba masuk kemudian bisa langsung juara. Sudah banyak kerja keras dari kepengurusan sebelumnya dan juga sudah banyak kontribusi dari klub-klub yang tempat para pemain bernaung, terus mengasah pemain-pemainnya sehingga sebenarnya mereka sudah cukup siap. Tapi beberapa faktor memang ditentukan oleh federasi. Kalau boleh dibilang mungkin dari 100%, 70% itu di luar federasi. Tergantung klub membina pemain-pemainnya bagaimana, tergantung kualitas pemain kita sendiri bagaimana, itu 70% di luar federasi. Tapi memang 30% yang di bawah keputusan federasi itu menentukan. Contoh pertama adalah TC, training camp. Sebelumnya itu seringkali kalau saya lihat, ini saya buka aja gitu. Sebelumnya itu saya lihat seringkali tesnya itu sangat singkat. Bisa cuma 2 minggu, cuma 3 minggu. Waktu saya wawancara Coach Hector dan kita sepakat untuk tarik Coach Hector jadi pelatih, dia kasih beberapa syarat ya. Satu syarat lah yang paling penting yang disampaikan adalah kalau saya jadi pelatih, saya mau TC mulai 1 September. Padahal kita ini ngobrolnya seminggu sebelum itu, kira-kira gitu. Jadi akhir Agustus, kita lagi dealing nih sama Coach Hector. Salah satu syarat dia adalah TC mulai 1 September. Jadi benar-benar kita shake hand dengan Coach Hector, langsung ngurus visa, ngurus tiket, dia langsung datang ke Indonesia, 1 September TC langsung mulai. Dan waktu itu, jujur aja, kita masih bingung dananya dari mana.
Kan kita bikin TC harus ada pendanaan. Dananya dari mana? Belum jelas. Saya cek nih dari keuangan dan segala macam, kita anggaran buat TC-nya belum ada gitu. Akhirnya nih, ya saya buka aja kan udah lewat kan ya. Ya kita ngutang dulu, kita talangan dulu sama hotelnya untung cukup baik sama kita, beberapa tempat fasilitas, bayarnya nanti nyusul. Akhirnya apa? TC menuju AFF itu 2 bulan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin cuma 2 minggu, 3 minggu. Tapi kita mau bikin TC 2 bulan, anggarannya itu berapa kali lipat? Berarti 4 kali lipat. Dari mana anggarannya? Sambil kita cari. Untung kita datang ke Kemenpora, Mas Menteri, Mas Menpora juga suportif. Akhirnya ada bantuan pemerintah. Kita ke Pak Erick Thohir juga, dari PSSI juga membantu memfasilitasi. Jadi kita cari solusi. Karena syarat untuk timnas kita benar-benar siap, TC-nya harus serius, 2 bulan. Jadi kita harus bikin TC di Thailand. Nah, sama pertanyaannya. Mau TC di Thailand lebih awal, 10 hari lebih awal berangkatnya. Penginapan di Thailand dan lain-lain. Dananya dari mana gitu kan. Ya kita putar otak lagi, lobby sana-sini, cari solusi gitu kan. Nah itu juga hal yang penting yang kita berhasil lakukan sehingga timnas kita menuju AFF lebih siap. Ya beberapa hal kecil juga, misalkan ya kalau ini kita juga ada teman-teman yang nanya ke pemain kan gitu. Ya ini hal kecil lah, misalkan kayak kalau sebelum-sebelumnya misalkan kalau nginep di hotel mungkin ya kasarnya kurang nyaman gitu kan, atau mungkin makanan pada saat TC-nya juga kok kurang diperhatikan dulu. Tapi kalau kali ini kualitasnya lebih baik lah, saya bisa bilang kualitasnya lebih baik sehingga pemain-pemain juga merasa lebih diperhatikan oleh federasi. Kalau sebelumnya mungkin pemainnya kurang merasa diperhatikan, jadi buat apa mati-matian. Bahkan kita mendatangkan ada ahli fisio dari Spanyol khusus untuk pada saat di AFF. Karena ada beberapa pemain kita termasuk Evan tuh punya cedera yang udah cukup lama. Jadi kita sampai mendatangkan ahli dari luar khusus untuk ikut di AFF. Karena saya juga nggak pengen kesannya pemain-pemain yang datang ke timnas masuk ke AFF, wah ini kalau saya nanti cedera, yang nanggung siapa? Ntar kalau kita kembalikan kepada klub dalam kondisi cedera, dalam kondisi ada permasalahan, klub-klubnya juga nanti kan unhappy. Ya ini kita kalau kirim pemain kita ke timnas, malah jadinya begini, udahlah besok-besok nggak usah berangkat deh ke timnas, ntar kan bisa begitu. Jadi dari kami federasi berusaha memberikan yang lebih baik gitu, yang terbaik sehingga baik pelatih, pemain itu lebih siap dan lebih fokus menghadapi pertandingannya. Bang, setelah juara AFF itu kan Ya. langsung ada pengumuman Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2026. Ya. Nah itu prosesnya bidding atau ditawarin? Prosesnya bidding. Ya tentu kan di AFC ya semua negara bisa aja mengajukan. Dan kebetulan Indonesia mengajukan dan diterima. Sebenarnya sebelumnya sempat ada kesempatan juga kita jadi tuan rumah, tapi belum kejadian. Cuma kalau saya melihat, kalau kita memang serius, ini juga kan filosofi ya, mindset di federasi sekarang adalah kalau kita mau timnas kita benar-benar di level dunia, kelas dunia, bukan cuma performa timnasnya yang kita harus perhatikan. Tapi Indonesia sendiri harus bisa menjadi tempat di mana banyak event-event internasional diselenggarakan. Kayak misalkan yang Four Nations kemarin. Four Nations kemarin juga kenapa kita lakukan, itu langkah kita mempersiapkan diri menuju AFC tahun depan. Bahkan kita punya impian kalau bisa 2028. Moga-moga bisa ya, kita harus punya kemampuan lobby yang kuat. Piala Dunia juga tiba saatnya akan ada di Indonesia, Piala Dunia Futsal. Terus kalau persiapan menuju Piala Asia tahun depan, Bang, apalagi sih Bang, apa akan ada Four Nations lagi di FIFA Matchday berikutnya atau ada TC ke luar negeri atau gimana? Ya, jadi ini juga saya baru laporan hasil Four Nations World Series ke Pak Erick Thohir 2 hari yang lalu. Beliau juga langsung tanya rencana berikutnya apa. Dan pesan dari beliau adalah setiap FIFA Matchday itu harus bisa dioptimalkan. Dan ini kan PR bagi kami di FFI batin ini kan sudah arahan dari Ketum PSSI ya terhadap kami di futsal. Jadi memang sebenarnya kita sudah berpikir ke arah sana juga gitu. Bahwa setiap FIFA Matchdays kalau bisa kita adakan kompetisi atau acara. Tapi FIFA Matchdays berikutnya ini kalau tidak salah tuh ya di bulan Maret pas lagi Ramadan, jadi mungkin agak sulit. Berikutnya lagi di bulan April, tapi bulan April saya belum bisa pastikan apakah bisa kita gunakan atau enggak. Soalnya ada coach Hector belum tentu ada di Indonesia pada saat itu, ada keperluan pribadi, jadi harus di Spanyol. Jadi mungkin April juga enggak, tapi di September, Oktober, November, dan juga di Desember nanti ada SEA Games, itu bisa dibilang 3 bulan, 4 bulan terakhir kita akan ada banyak aktivitas futsal ya skala internasional.
Dan sebenarnya ada beberapa negara yang sudah kontak kita juga, bahkan dari kemarin-kemarin ya. Perancis sudah menyatakan mau datang ke Indonesia, bahkan tiketnya bayar sendiri, kira-kira gitu. Perancis sudah menyatakan. Belanda kemarin juga Pak Erick Thohir sampaikan pertemuan beliau dengan presiden dari KNVB juga sempat bicara futsal. Dan dari Belanda juga tertarik tim futsalnya, timnas futsal Belanda untuk diadu sama Indonesia. Jadi saya rasa sekarang ini tidak susah kita untuk cari mitra tanding untuk di FIFA Matchdays. Tinggal pertanyaannya kembali ke diri kita sendiri nih, kita siap atau enggak? Karena setiap acara itu kan berarti ada biaya lagi nih, harus cari sponsor lagi dan seterusnya. Tapi kalau sebenarnya target FFV di Piala Asia 2026 tahun depan apa bang buat timnas futsal? Target ya, kita kan tuan rumah, tentu kita harus tunjukkan yang terbaik dengan marwah sebagai tuan rumah. Saya sama Coach Hector tuh nggak bicara target sebenarnya. Hampir nggak pernah kita bicara target. Misalkan di Four Nations, oh targetnya harus menang ya lawan Jepang ya, lawan Argentina harus bisa golin 2 ya. Nggak pernah ngobrol gitu. Kita selalu, kalau saya ngobrol, saya selalu tanya gimana timnas persiapannya gimana. Jadi fokus kami lebih ke persiapan. Karena dalam olahraga, dan dalam futsal, menang kalah ini nggak ada yang bisa jamin gitu. Jadi bagi kami, targetnya adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Di hari nanti ya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Moga-moga kita tampil dengan baik, tidak blunder gitu kan, tampil dengan prima dan kita bisa menang. Kalau harapan, jadi bukan target mungkin bicaranya, harapan. Harapan saya sih kita masuk final. Harapan saya. Karena kalau kita bisa pertahankan performa timnas dan mental timnas ini, kan kita berarti bisa optimis kita bisa ngalahin Thailand, kita bisa ngalahin Vietnam, kita bisa ngalahin Jepang, dan itu kan negara-negara kuat di Asia. Berarti tinggal satu yang kita harus kalahkan, Iran. Kalau kita misalkan ada friendly match lawan Iran terus kita bisa menang, ya berarti target harapan lah ya, bukan target ya. Harapan di AFC bisa-bisa juara langsung gitu kan. Tapi saya juga nggak mau muluk-muluk lah. Saya nggak pengen kesannya memberikan ekspektasi yang berlebihan. Jadi bagi saya persiapan yang terbaik. Tapi saya tahu timnas kita bisa ngalahin Jepang. Timnas kita bisa ngalahin Thailand. Masalah di AFC nanti mengalahkan mereka semua dan masuk final dan bahkan juara, itu yang saya nggak tahu gitu. Oke. Nah, salah satu manuver menarik lain dari FFV-nya Bang Michael nih, timnas putrinya nih lebih diperhatikan sampai ngontak pelatih asing. Ya. Sebenarnya apa alasannya, Bang? Ya, yang pertama pastinya adalah karena saya pribadi dan saya yakin semua di tim federasi juga meyakini bahwa olahraga putri itu juga punya tempat. Jadi ya walaupun mungkin ya realitanya hari ini kalau bicara timnas lebih banyak orang nontonnya yang putra gitu. Itu realita lah menurut saya, faktanya kan begitu gitu. Tapi keyakinan saya adalah bahwa di dunia olahraga, bukan cuma di futsal, termasuk di futsal lah dalam hal ini, olahraga putri itu juga punya tempat. Jadi kami sebagai federasi ini harus fair. Kalau kita investasi di timnas putra, berarti kita juga harus investasi di timnas putri. Jangan sampai di nomor 2 kan. Itu keyakinan pribadi, itu yang pertama. Yang kedua, faktanya juga timnas putri kita juga bagus. Peringkat kita juga tinggi. Bahkan timnas putri sempat peringkat 14 dunia. Cuma waktu di NSDF tahun lalu kita kurang persiapan. Jadi kalah 3 kali berturut-turut, jadi turun. Cuma di AFF baik. Prestasi cukup baik dan di kualifikasi AFC juga baik. Moga-moga udah naik lagi, mungkin 20 lah, bisa dibilang 20 besar. Jadi timnas putri kita nggak kalah hebat dari sisi peringkat. Dan juga itu alasan kedua. Yang ketiga adalah tahun ini ada Piala Dunia Futsal Putri pertama kali diselenggarakan. Dan kalau kita mau masuk ke Piala Dunia Futsal Putri, di AFC nanti, kan tahun ini ada AFC Putri di China bulan Mei, itu harus peringkat 3 besar. Kenapa 3 bukan 4 besar? Soalnya Filipina tuan rumah, udah dapet tiket ya. Sementara Asia jatahnya 4. Satu sudah diambil Filipina sebagai tuan rumah Piala Dunia, 3-nya lagi yang diperebutkan, berarti kan harus peringkat 3 besar. Dan negara Asia yang futsal putrinya kuat, yang mana aja? Yang mirip-mirip futsal putra juga. Ada Thailand, ada Jepang, ada Iran, ada Uzbekistan. Berarti kita harus bisa ngalahin setidaknya 3 gitu kan ya, untuk bisa aman lah di peringkat 2 atau 3 gitu kan. Jadi persiapan untuk putrinya juga harus lebih serius supaya ya kita kapan lagi ada kesempatan untuk masuk Piala Dunia. Jangan-jangan yang masuk ke Piala Dunia duluan bukan timnas putra, tapi timnas putri gitu. Ada hal menarik lagi nih, Bang.
Ya. Apa FFV itu kalau di kepengurusan sebelumnya sama PSSI kayak ada jarak bang, tapi sekarang jadi menyatu. Itu sebenarnya apa bang yang terjadi bang di belakang layar? Kalau saya melihat ya, saya orang yang sangat kagum dan mengapresiasi Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Menurut saya yang sudah Pak ET lakukan di dunia sepak bola luar biasa. Membutuhkan banyak keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin dianggap kontroversial atau dipertanyakan orang di awalnya, tapi seringkali berhasil terbukti. Jadi bagi kami di futsal, kan kita juga harus berpikir realistis dan objektif gitu ya. Dalam artian, saya sebagai ketua umum futsal pengen futsal maju. Itu kan mandatnya gitu kan. Kalau ketua umum federasi futsal nggak pengen futsal maju, ngapain jadi di jabatan itu gitu kan. Saya pengen futsal maju. Dan saya melihat langkah untuk futsal ini maju memang harus bersinergi yang sangat erat dengan PSSI. Dan realitanya di dunia internasional, futsal itu di bawah sepak bola. Di FIFA juga futsal di bawah sepak bola. Kita kalau mau bikin kompetisi futsal, mau ikutan AFF, itu kontaknya lewat mana? PSSI yang bersurat, bukan FF yang bersurat. Jadi memang faktanya dan realitanya adalah ya di seluruh dunia sepak bola itu tempat futsal bernaung gitu. Jadi itu yang kita harus akui. Tapi lebih dari itu, kenapa bisa aja kita ya udahlah formalitas aja deh, surat ya udah kita minta tolong PSSI bersurat, tapi kita nggak kerjasama juga sama teman-teman di PSSI. Tapi kenapa kita merasa perlu bersinergi dan memperkuat sinergi itu? Karena kita mau futsal maju. Sepak bola sekarang majunya cepat, ya kasarnya kita nebeng juga. Kalau antusiasme publik terhadap sepak bola tinggi, kita ngapain berseberangan dengan sepak bola? Justru kita harus ride the wave, ikutin gitu. Dan banyak langkah-langkah yang dilakukan sepak bola yang faktanya kita tiru kok gitu. Ngundang Argentina, kan kita juga lihat sepak bola ngundang Argentina. Jadi sepak bola setelah menang SEA Games 2022 ya atau 23 itu kan langsung nggak lama setelah itu ngundang Argentina. Kira-kira mirip di futsal baru menang AFF juga ada ngundang Argentina gitu. Jadi ada banyak ide-ide yang kita punya juga sebenarnya kita melihat hal-hal yang berhasil dilakukan di level sepak bola oleh PSSI. Jadi bagi kami hubungan kemitraan strategis gitu dengan PSSI ini sangat penting untuk futsal Indonesia bisa maju. Oke. Beralih ke liga profesional bang. Ya. Apa sih yang gebrakan dilakukan bang agar liga ini semakin maju ke depannya? Ya, yang pertama kita udah rebranding liganya, jadi ada logo baru, ada launching baru dan seterusnya. Juga beberapa keluhan yang saya amati dari sebelumnya, misalkan lapangan warnanya hijau kalau ditonton di TV nggak enak kira-kira gitu ya. Itu kan keluhan yang kecil tapi semua netizen banyak ngomong gitu. Ya sekarang udah lebih baik gitu. Tentu banyak hal yang masih bisa kita perbaiki. Tapi yang juga penting di level liga itu selain hal-hal kecil ya yang tadi kita perbaiki ya soal branding soal apa adalah nilai kompetisinya sendiri. Di musim ini kita buat Super Cup di awal musim pre-seasonnya, kemudian nanti di tengah musim ada Nation Cup, kemudian di ujung ada playoff. Ini inovasi baru yang kita bawa supaya apa? Supaya liganya lebih kompetitif. Jadi piala yang diperbutkannya bukan satu, tapi ada 3. Piala yang nanti hasil playoff, piala liganya gitu ya. Kemudian ada Super Cup, ada Nation Cup. Jadi klub-klub yang merasa buat apa capek-capek, udah nggak kejar lagi di klasemen. Tapi kalau dia masuk 8 besar di pertengahan musim bisa ikutan Nation Cup, bisa dapat piala. Atau mungkin udah di ujung, saya ini udah peringkat ke 9, 10 ya udah nggak mungkin juara juga, ngapain capek-capek. Tapi kalau dia bisa masuk peringkat 8 di musim berikutnya, awal musim ada Super Cup. Jadi nah ini nyambung ke masukannya Mas Azrul ya yang saya tadi cerita bahwa kompetisi harus diperbanyak gitu. Itu pesan yang saya sangat setuju gitu bahwa kalau memang olahraga itu mau maju dan dalam hal ini futsal, kompetisinya harus diperbanyak. Dan di liga, minimal di Liga Pro ya, kita masih belum mendorong inovasi di liga-liga di bawahnya nih, Liga Nusantara atau bahkan mahasiswa. Liga mahasiswa kita mau bikin lagi tahun ini, lagi kerjasama. Kalau pelajar sudah banyak di level swasta yang menjalankan. Apakah federasi perlu masuk ke liga pelajar? Mungkin iya, ada juga yang kasih masukan bahwa harusnya federasi ada di sana juga gitu. Tapi sejauh ini sih kita melihat dari swasta yang menjalankan sudah baik, tinggal kita rangkul aja dulu gitu. Bang, kalau menyangkut pembinaan nih, banyak orang bilang kalau futsal mah talentanya banyak karena lapangannya menjamur dari kecil, dari sekolah udah main. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang harus dilakukan agar pembinaannya itu jadi sempurna pas jadi di level senior sih bang? Ya, masih banyak PR kita ya. Ya kita harus akui secara
jujur gitu bahwa PR kita di futsal ini masih sangat banyak. Jadi jangan puas kita udah juara ASEAN, kita mau jadi tuan rumah AFC gitu, seolah-olah banyak PR kita ini udah beres. Menurut saya PR kita ini masih sangat banyak. Piramida futsal kita ini masih kalau bicara belak-belakannya masih cacat. Timnasnya oke, sekarang udah bagus. Sekarang udah pada melihat dan melirik timnas kita sudah semakin berprestasi. Timnasnya bagus. Liganya, Liga 1-nya ya, Liga Pro-nya sedang kita perbaiki. Tapi ada banyak masukan Liga 2-nya bagaimana. Kita ada Liga Nusantara. Tapi Liga Nusantara ke Liga Pro ini loncatannya terlalu jauh. Jadi klub-klub yang berhasil lolos di Liga Nusantara terpromosi ke Liga Pro, yang saya dengar itu banyak pemainnya hampir semuanya ganti semua gitu. Untuk bisa kompetitif di level pro. Kalau begitu kan berarti sama aja kayak klub ya yang ya inilah pemainnya baru semua gitu kan. Jadi sambungan antara Liga Pro dengan yang di bawahnya ini masih PR. Kemudian di bawahnya lagi apa? Level mahasiswa, level pelajar, level kelompok usia. Itu belum ada ya, kalau saya harus akui dari federasi kita belum ada langkah-langkah selama ini untuk melakukan sesuatu di level pembinaan di bawahnya itu. Makanya di tahun ini kita ada rencana, doakan supaya berhasil, untuk membentuk timnas U16, timnas U19. Pertanyaannya kenapa timnas? Karena kalau nanti ada timnas, otomatis kan berarti ada seleksinya. Seleksinya melalui apa? Kita kepikiran beberapa mekanisme kompetisi, TC atau apa gitu kan bisa ada yang kita lakukan. Supaya kita memberikan harapan bagi teman-teman di level pelajar atau pelajar, mereka bisa melihat ada jenjang karir, ada jenjang peningkatan pembinaan kalau mereka terus lanjut di futsal. Oke, terakhir Bang, apa sih rencana jangka panjang FFV ini di kepengurusan Abang? Ya, jadi tadi kan saya bicara soal pemain ya, generasi pemain. Setiap generasi ada masanya, ada waktunya, ada impiannya masing-masing gitu. Jadi kami juga sadar kalau bicara jangka panjang ya, kepengurusan kami di FFV kan juga nggak selamanya. Masa kepengurusan saya ini sampai dengan 2028. Apakah 2028 saya maju lagi, terpilih lagi atau nggak ada yang tahu. Belum tentu saya maju lagi. Maju lagi belum tentu pilih gitu kan. Jadi saya juga bilang kepada teman-teman, di kepengurusan ini kita beruntung, di awal kepengurusan sudah juara Asia Tenggara. Itu udah luar biasa lah, baru 2 bulan menjabat udah dapet piala kira-kira gitu kan. Tapi impian berikutnya juara Asia. Apakah kita juara Asia di kepengurusan sekarang? Apakah di 2026 atau 2028 kita sudah juara Asia? Kalau itu berarti ya di masa kepengurusan kita lagi nih, beruntung banget gitu kan. Tapi jangan-jangan enggak. Apalagi bicara juara dunia gitu ya. Berarti kepengurusan kita harus sadar bahwa ada banyak hal yang kita harus persiapkan jangka panjang. Kita harus mulai sekarang, fondasinya kita perbaiki sekarang untuk pengurus-pengurus FFV masa depan yang akan mewujudkan. Sama seperti pemain-pemain ini, apakah mereka membawa kita juara Asia atau juara dunia? Ya mungkin enggak, saya nggak tahu. Tapi mereka juga akan menjadi orang-orang yang membuka pintu dan antusiasme supaya adik-adik yang masih di SMA, SMP, bahkan di SD terinspirasi sehingga di generasi berikutnya lah yang berhasil membawa ke sana. Jadi kami pengen, keinginan kami di federasi periode kami yang sekarang ini adalah semoga kami bisa menjadi batu loncatan bagi orang-orang berikutnya, bagi lebih banyak orang lagi yang akan semakin tertarik terhadap futsal Indonesia dan mau mengkontribusikan, bahkan mensumbangsikan hidupnya untuk futsal Indonesia sebagai pemain, sebagai pengurus FFV masa depan, pengurus futsal di level provinsi dan kota kabupaten. Ini semua kan bukan kerja federasi saja, semuanya gitu, semua stakeholders. Jadi impian kami jangka panjang kita bangun fondasi yang tepat. Yang kedua, saya ingin supaya blueprint ini, saya udah bicara beberapa kali di rapat internal kita, futsal harus punya blueprint. Blueprint futsal Indonesia 20 tahun ke depan. Ibaratnya Indonesia Emas 2045. Futsal Indonesia Emas 2045 kira-kira gitu kan. Ada nggak dokumennya, guideline-nya gitu. Kalau kita mau bikin berarti kan kita harus menganalisa kondisi futsal Indonesia sekarang seperti apa, kondisi futsal Indonesia di 2045, 20 tahun dari sekarang yang kita bayangkan seperti apa. Oh, kita membayangkan 20 tahun dari sekarang kita bisa juara dunia, targetnya itu. 2040 sekian, 2045 misalnya. Indonesia harus bisa juara dunia di futsal. Itu kalau sekarang kita ngomong gitu, ya diketahui orang mungkin, ngimpi gitu kan. Tapi kan ini perencanaan jangka panjang 20 tahun. Berarti
PR-nya apa nih? Kalau kita tarik, berarti 5 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa, 15 tahun ke depan apa, sehingga 20 tahun ke depan itu bisa terwujud. Berarti ada fase-fasenya nih. Mungkin kalau fase sekarang, kita rapikan dulu ekosistemnya, piramidanya kita tata lagi gitu. Nah, jadi saya belum ada ya, maksud blueprint itu belum ada. Tapi itu yang kita mau segera kerjakan supaya kita punya blueprint yang bisa jadi pegangan untuk kita melangkah hari ini dan juga bisa jadi pegangan untuk pengurus-pengurus FFI di periode-periode selanjutnya. Oke. Ya, terima kasih Bang Michael Ya. atas perbincangannya karena sangat menarik nih. Semoga Makasih, futsal Bang Indonesia bisa terus maju, bisa ke level dunia. Ya. Ya, FIFA Mania itu tadi konten Angkat Sudut Sepak Bola bersama Ketua Umum FFI, Pak Michael Sianipar. Jangan lupa pantau terus seluruh akun sosial media FIFA Goal karena masih banyak konten-konten menarik lainnya. Ciao!